bagi imam adat bukan untuk supaya dikabulkan hajat, tapi untuk mempertegas identitas kita. Ana abadun sorofa khairin nafakri wa tirari. Itu kata imam adat. Ana abadun, mempertegas saya itu maha lemah, Allah maha kuasa. Itu tugasnya berdoa, bukan supaya hajat, bukan untuk rizal. Orang zuhud mah untuk apa? Nih, habitnya untuk saling menguatkan identitas. Perilakunya, doanya untuk mempertegas identitasnya sebagai seorang hamba. Tubu ilallah, kata Nabi, fa inni atubu ilallahi mi'ata marrah, kata Nabi. Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Fa inni atubu ilallah fi kulli yaum mi'ata marrah. Saya sesungguhnya taubat kepada Allah setiap hari, kata Nabi, 100 kali. Itu namanya medical fire. Karena habit apapun susah. Mau bangun pagi susah kalau kita nggak terbiasa. Makanya ada buku ini. Makanya ada buku Bidayatul Hidayah. Kita nggak bisa mengandalkan motivasi saja untuk membuat berubah habit kita, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Qala ta'ala fi wasiyati taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma wa'ala nasihatsi wa iyyakum bittaqwallahi qad faza man ittaqa. Saya berwasiat diri sendiri dan kepada siapapun yang berkenan mendengarkan wasiat ini agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Mulai dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah hadiyatan liman awsana bidu'a wa liman ahsana ilaina wa liman ahabbana wa liman aqalla minna ilma wa man dakhala baitana wa man yasha. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang terhubung dengan Rasulullah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Qala
al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ila an qala wal maqalatul hadiyah asyra. Dan ini maqalah yang ke-11 an ba'dil hukama, diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah, ayil awliya, tegasnya para kekasih Allah, para wali. Mereka mengatakan la tahkiru, jangan remehin, janganlah meremehkan siapa kalian terhadap al-dzunub as-sighar, dosa-dosa kecil. Ayla ta'uduha sigharan, jangan kalian menghitung, jangan sampai menghitung siapa kalian kepadanya dosa-dosa kecil, sigharan sebagai dosa kecil. Fa innaha, maka sesungguhnya dosa-dosa kecil itu tatasya'abu, menarik, akan berkembang. Minha, daripada dosa-dosa kecil, apa al-dzunubul kibar, dosa-dosa besar. Wa aidan, dan begitu pula rubbama, terkadang yakunu adalah apa qulubullahi ta'ala, amarahnya Gusti Allah Ta'ala yang maha tinggi, fitil kasigori, fitil kasigori, di dalam dosa kecil tersebut. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, Alhamdulillah. Jadi dosa itu hakikatnya saling tarik menarik, dan dia sifatnya adiktif. Kalau adiktif, adiktif banget. Candu. Dosa itu candu. Kita melakukan dosa kecil akan melahirkan dosa-dosa besar. Dosa besar kita lakukan, dia akan melahirkan dosa-dosa besar yang lain. Jadi dosa itu candu. Orang kalau di dalam hatinya, kalau dalam lisannya, orang kalau dalam lisannya kan, kalau di bidayatul hidayah itu ada dosa dari anggota badan, lisan, mata, faraj, hati juga bagian daripada yang bisa berdampak pada dosa. Di antara dosa contohnya, apa contohnya? Gibahin orang. Ketika ngegibahin orang, itu dosanya bisa jadi nggak cuma gibah doang. Dia akan tatasya'abu min hal gibah. Dia akan menarik atau mengundang dosa yang lain yang besar. Karena apa tadi? Adiktif. Dia merupakan candu. Ketika si fulan mah, apalagi perempuan itu ya, punya perempuan. Si fulan mah begini, dia begitu. Ketika dia berbicara gibah seperti itu, tidak sadar dia sedang mengundang dosa-dosa besar. Hatinya merasa kibir. Tahu kibir? Sombong. Padahal zillatu iblis karena kibir. Zillatu iblis itu kibir. Kita kemarin belajar bahwa dosa itu terbagi menjadi dosa karena syahwat dan dosa karena sombong. Dosa yang diharapkan pengampunannya adalah dosa yang disebabkan karena syahwat. Dosa yang tidak diharapkan pengampunannya adalah dosa yang disebabkan karena sombong. Dan begitu juga ketika kita, jangankan itu kan contoh dosa dari ghibah, jangankan ghibah, ada dzunun, dzunna ya dzunnu, prasangka, ada dzunun di dalam diri kita bahwa si fulan kok begitu ya. Makanya kan kata ayat Al-Quran disebutkan gimana? Inna ba'da dzanni ithmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Inna ba'da dzanni, bahwa sebagian daripada dzunun, prasangka itu adalah dosa. Fala tajassasu, maka janganlah saling menjasusi, saling nyari
Lah wala yaghtab, dan jangan sampai ghibah ba'dukum, siapa sebagian dari kalian ba'dha kepada bagian yang lain. Dzon tadi prasangka. Prasangka itu yang dosa kan sebenarnya suudzon. Tapi dzon yang umum aja bisa mengundang kepada dosa-dosa lain. Ada ketika diri kita menyangka, menganalisis orang lain, coba menilai orang lain dengan prasangka kita. Oh, sebenarnya kok gitu. Meskipun nggak terlafuzkan, meskipun nggak tersampaikan dengan lisan. Kesimpulan begini, kesimpulan melakukan hal ini. Nah dia begini, padahal cuma dalam hati orang gitu. Apa dia begini? Apa dia termasuk orang yang seperti ini? Itu ketika ada gunung seperti itu secara nggak langsung, dia akan menarik kepada dosa-dosa, dosa prasangka buruk, dosa ujub, merasa lebih baik, merasa dosa kibir, yang bahaya. Jadi jangan sampai kita menganggap dosa-dosa kecil itu sebagai dosa kecil. Mau dosa kecil, mau dosa besar, tetap semuanya merupakan dosa. Bisa jadi dosa kecil tersebut yang kita remehkan mengandung daripada murkanya Gusti Allah. Sama kebalikannya apa? Jangan pandang remeh pahala. Buang sampah pada tempatnya, jangan pandang remeh. Bisa jadi karena satu sampah yang kita buang pada tempatnya itu bisa jadi wasilah rahmatnya Allah. Bisa jadi karena satu sampah yang kita buang pada tempatnya, bisa jadi itu jadi perantara suksesnya kita di masa depan. Gara-gara Allah suka, gara-gara Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Mafhum mukhalafahnya begitu. Jadi kalau kata makolahnya jangan pandang dosa kecil sebagai dosa kecil, pemahaman kebalikannya jangan sampai ngeremehin pahala kecil. Kenapa pahala kecil? Karena pahala juga sifatnya adiktif, saling mengandung, saling mengundang, saling menarik. Satu pahala dilakukan akan mengundang kepada pahala-pahala lain. Wal maqalatus tsaniyah asyra, dan tidak ada maqalah yang ke-12 An Nabi sallallahu alaihi wasallam. La saghiratan ma'al israri, la saghiratan, dan tidak ada dosa kecil ma'al israri yang terus menerus dikerjakan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada namanya dosa kecil kalau dikerjakan terus menerus. Kenapa? Karena fa'innaha bil muwadhabati 'alaiha ta'zumu fatasiru kabiratan. Karena sesungguhnya dosa kecil yang terus menerus ta'zumu, dia akan menjadi besar. Fatasiru kabiratan, maka jadilah dosa kecil itu sebagai dosa besar. Ya, karena tadi sudah saya jelaskan, dia adiktif dan bisa jadi mengundang kepada dosa-dosa lain, suudzon, riya, ujub, sampai naudzubillah ke dosa kibir, dosa yang la yurja ghufranah. Wa aidon, dan begitu juga annaha, bahwasanya dosa kecil tadi ala azmi istidamatiha, bahwasanya dosa kecil yang diazamkan
untuk didawamkan tasirul kabiratan akan menjadi dosa besar juga. Fa inna niyatal mar'i, karena sesungguhnya niatnya seseorang fil ma'asi, di dalam bermaksiat, karena maksiatan adalah sebagai maksiat. Begitu juga dosa kecil yang baru diniatin. Nah, nanti malam saya akan melakukan ini. Nanti saya rotor maunya gosok aja lah. Nanti saya mau kampanye sembarangan. Nanti saya jadi sekolah lah. Nyepelein nanti pakai pakaiannya sekolah aja lah. Ala azmis tidak matiha, dia baru azam belum ngelakuin, baru azam dia bakal ngelakuin dosa-dosa kecil itu terus menerus. Tenang aja, gak punya celana nanti pakai celana yang sekolah. Gak izin selama ini, gak masalah kok sama mudabir, gak masalah sama merokib, gak masalah sama ustaz. Pakai aja celana yang sekolah, pakai aja baju yang sekolah, karena gak dipermasalahin. Padahal belum dia kerjakan, baru dia niatin, itu tindakan berjalannya. Meskipun dosa kecil pula, tasiru kabi, rotan, dia akan menjadi dosa besar. Kenapa? Karena sesungguhnya niat seseorang di dalam bermaksiat merupakan maksiat. Ini yang menariknya nih. Wala kabiratan ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfari yang disertai dengan istighfar. Ini yang menenangkan hati kita. Jadi dosa kecil jangan dientengin. Dosa kecil itu bisa menyebabkan adiksi, candu kepada dosa-dosa yang lain. Tapi jangan juga sampai berputus asa. Wala tayasu min rahmatillah, bahwa janganlah kalian berputus asa kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Bahkan sebagai pendosa yang paling besar sekalipun yang pernah kita lakukan apapun, ingat bahwa la kabiratan ma'al istighfar, bahwa tidak ada dosa besar kecuali disertai dengan istighfar. Ay at-taubati bisyurutiha, yakni taubat dengan syarat-syaratnya. Ayat taubat bisyurutiha. Fa inna taubata, maka sesungguhnya orang yang bertaubat tamhu atharul khoti'ah. Karena sesungguhnya taubat itu tamhu, menghapuskan atharul khoti'ah, pengaruh daripada kesalahan. Wa in kana kabiratan, meskipun adalah dosa tersebut itu kabiratan, merupakan dosa yang besar. Rawal al-hadis ad-Dailami an Ibnu Abbas, lakin ditakin jumlah al-akhirah an al-ula. Ini kita dapat berita gembira dari Nabi yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa tidak ada dosa besar sebesar apapun kalau disertai dengan istighfar, dengan cukup bertaubat. Syaratnya cuma cukup taubat. Ini kalau dosanya sifatnya selain daripada hukul ada nih, semua dosa akan diampuni yurja gufron. Tentu dengan syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus taubat. Taubat pun punya syarat lagi. Apa? Ada yang tahu? Syarat yang taubat? Hah? Syarat taubat itu an-nadamu, rasa nyesel.
Nyesel atas apa? Ma'amila minal mukhalafat, atas apa yang dia lakukan daripada kesalahan. Karena taubat itu cuma 3. Pertama nadam, tidak menyesal, maksudnya nyesal karena dosa yang pernah dia lakukan. Kedua apa? Tarkuz zallah fil hal, meninggalkan dalam kesalahan dalam keadaan apapun. Misalkan saya mau tobat dari dosa riba, maka dia harus menyesal ketika memakan uang riba. Kedua, tarkul zallah, dia cabut posisi dia sebagai pegawai bank, misalkan dia resign dari menjadi nasabah bank. Semua hal, kalau di buku Atomic Habits itu disebut sebagai make it obvious, dia bikin lingkungan sekitarnya itu nampak, nyata, dan berdampak. Jadi semua lingkungan sekitar itu mendukung dia untuk melakukan itu. Kalau dalam taubat itu disebut sebagai apa? Tarkuz zallah, ninggalin semua hal-hal yang mengundang kepada dosa. Jabatannya, HP-nya, barangkali nonton video-video yang dilarang sama Allah, HP-nya, beli kuotanya. Jadi sekitarnya itu harus mengundang, lingkungannya itu harus mengundang kepada taubat tersebut. Ya, kalau taubat dari bangun pagi, salah satunya taubat dari bangun kesiangan, subuh kesiangan. Apa? Make it obvious, bikin lingkungan itu mendukung kita. Contohnya apa? Tarkuz zalahnya, tidurnya jangan malam-malam, tidurnya jangan di tempat yang enak. Nabi itu tidur di pelepah kurma bukan karena Nabi senang tidur di pelepah kurma. Ya, kita kan tidur dari yang paling enak, paling aman, paling sepi. Kita udah nggak niat subuh. Ada udah niat subuh. Nabi itu tidur di pelepah kurma, tidurnya di tempat yang ramai supaya subuhnya gampang bangun. Dalam buku The Atomic Habits itu syarat utama membangun habit baru adalah buat sekeliling kita itu terlihat, nampak, berdampak, mendukung daripada habit baru kita. Misalkan taruh alarm pas langsung dibuka, bantalnya nggak usah pakai bantal yang enak, ganti pakai bantal cucian kotor. Biar apa? Biar nyamuk itu apa ngerumunin kita. Itu cara aneh dulu zaman santri. Cucian kotor itu dijadikan sebagai bantal. Dan aneh, making the forest zaman santri ngapain lagi selain pakai cucian kotor, gak pakai sopel, tidur di tempat imam. Aneh tidur di tempat imam. Itu namanya level-level kuadrat. Gak mungkin ada bakalan kesiangan, gak mungkin. 1 pasti dikerumunin nyamuk, 2 pasti dihabisin sama mudabil, 3 pasti dihabisin sama ustaz atau kiai. Ada bayangin tuh, oke lagi imam ada mukanya dari situ lagi, nggak mungkin. Itu namanya make it obvious. Karena habit apapun susah. Mau bangun pagi susah kalau kita nggak terbiasa. Makanya ada buku ini. Makanya ada buku Bidayatul Hidayah. Kita nggak bisa mengandalkan motivasi saja untuk mengubah habit kita, nggak bisa. Ente ngandelin taujihat aja. Untuk jadi orang sukses ngandelin taujihat nggak mungkin. Untuk ngandelin sukses, ngandelin sekolah bagus nanti kelas 3 pindah, ngandelin sukses cari kuliah paling hebat, nggak mungkin. Sukses atau tidak itu udah kita ajari dari kelas 1. Man yazro yasu, udah diajari dari kelas 1 bahwa Umayyah mal mithqala dzarratin khairan yarah.
yang dia tanam kebaikan, kebaikan akan dia lihat. Ada penelitian di Inggris, di buku Atomic Habits ini di Britania Raya, percobaan tentang psikologi seseorang. Kalau ada sekelompok orang diberikan motivasi tentang pentingnya kesehatan melalui olahraga, dari 100 orang semuanya dikasih motivasi, taujihat gitu. Pentingnya olahraga, sehatnya olahraga, dampaknya kalau kita suka olahraga. Satu lagi ada sekelompok orang, 100 orang juga, bukan cuma dikasih motivasi, tapi dia dibikinin roadmap untuk menuju sehat. Yang ini melakukan seminggu 2 kali, yang kelompok 1, yang kedua dia juga melakukan seminggu 2 kali, sama-sama seminggu sama-sama melakukan olahraga 2 kali. Tapi apa bedanya? Bedanya yang ini dari 100 orang hanya melakukan 20% saja. Yang ini melakukan 80%. Apa bedanya? Hidup kita tuh gak bisa bersandar kepada petuah-petuah manis, quotes-quotes senja yang beredar dalam Instagram, media sosial, taujihat kiai, kurikulum lembaga. Itu hanya faktor-faktor eksternal pendukung. Faktor penentu utama apa? Diri sendiri. Sebagai apa? Eksekutor. Percuma kiai ngomel mulutnya keluar nanah gitu. Sampai keluar duit dari lisannya gitu. Gak bakalan berubah. Ayo bangun pagi, ayo bangun budaya bersih-bersih. Pentingnya KBM, pentingnya belajar. Kalau diri kamu yang mau ya. Jadi jangan sampai mengira ilmu ada di luar sana, padahal ilmu dan kebermanfaat ada pada diri sendiri. Makanya sekarang kita bikin program PIL itu salah satunya karena supaya memperjelas roadmap hidup si anak, memperjelas, lebih tahu kualitas dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal diri itu udah hakikatnya mengenal Allah. Itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nanti lahirnya peta potensi diri, kelebihan apa yang dia miliki. Dia sadar diri gak kalau dia punya kekurangan orangnya jahil? Dia sadar diri gak kalau dia punya kekurangan di ilmu eksak matematika? Dia sadar diri gak kalau dia itu orangnya suka ngebully? Dia sadar diri gak kalau dia punya kelebihan sosial dan komunikasi yang baik? Nah itu kan adalah mampu mengenali diri. Maka dibuangkan dengan peta potensi diri. Semakin kenal kita terhadap diri, semakin kenal kita kepada Gusti Allah. Semakin kenal kita terhadap diri, semakin tahu juga kita bahwa kita punya kelebihan apa dan kita bisa bersedekah lewat apa. Ya orang kalau mau sedekah dengan tenaga ya dia harus punya tenaganya. Dia mau sedekah dengan uang, dia harus punya sedekah dengan uang. Dia mau sedekah dengan ilmu, dia harus punya kemampuan untuk sedekah dengan ilmu. Jadi setelah punya peta potensi diri, dia buat roadmap. Itu sudah dibuat sama Pak Ade. Insya Allah besok barang bisa dieksekusi dengan roadmap. Roadmap itu apa? Roadmap itu adalah road, mana road? The meaning of road. Lonely road. Juga. Apa road? Jalan, syari, tauhid itu road. Map itu apa? Peta. Roadmap berarti peta jalan. Peta jalan hidup. Roadmap hidup kan peta jalan hidup. Jadi jalan hidup kita akan dibuat seperti peta. Untuk bisa jadi seorang influencer, untuk bisa jadi seorang pengusaha, untuk bisa jadi seorang kiai, jalan hidupnya harus seperti apa? Oh, kiai harus bisa pidato. Oh, influencer harus bisa komunikasi.
Beda pidato sama komunikasi itu beda. Komunikasi itu ketika kamu ngobrol sama teman kamu berhasil meyakini teman kamu, itu komunikasi. Namanya pitching. Dan kayaknya komunikasi semua jabatan apapun perlu komunikasi. Semua profesi apapun penting yang namanya komunikasi. Komunikasi itu adalah kemampuan kita berbicara dengan orang lain. Komunikasi. Apalagi sampai orang lain tertarik dengan apa yang kita bicarakan, itu the expert. Apalagi kalau kita mau ketemu orang penting, mau presiden misalnya, itu kan kita hanya punya waktu sekian detik. Gimana presiden langsung tertarik? Apalagi kita mau ketemu misalkan Cristiano Ronaldo, mau minta tanda tangan. Itu kan kita punya waktu Ronaldo tanda tangannya paling cuma 5 detik 10 detik. Maka bisa tak kita mengkomunikasikan kepada Ronaldo tadi dalam waktu 5 detik 10 detik dia tertarik dengan sesuatu yang kita bawa. Itu dunia usaha tuh gitu, dunia luar. Kalau kamu gak bisa begitu ya kamu gak akan bisa sukses. Maka syarat utamanya adalah kemampuan ilmu komunikasi. Makanya saran saya mah kalau bisa santri semuanya tuh sales semua. Saya ngomong lancar juga gara-gara nyales. Saya tukang sales, saya jualan telur, saya jualan baju, jersey. Dulu angkatan yang satpam zaman santri itu aneh jualin baju jersey. Aneh ke Cirebon, Majalengka, aneh jualan jersey Warta, Madrid, ketua Inter ada yang jual, baju Inter ada yang jual. Anda jualan telur, Anda jualan kapas kasak. Dulu di sini tuh akan ada kapas kasak. Tuh Anda dulu sebelum dia jualan online, Anda jualan apotek. Tahu rasanya ditolak. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar komunikasi. Bayangin dari main HP, permisi, assalamualaikum, ini doang mana? Dicuek. Baru assalamualaikum, baru permisi. Bayang rasanya penolakan. Dunia itu tentang penolakan. Ini Iran sama Amerika perang juga karena gagal komunikasi yang baik. Jadinya pada perang, rumah tangga rusak sampai kecerai gara-gara apa? Komunikasinya baik juga. Makanya pentingnya komunikasi. Jadi profesi apapun penting terhadap mapping roadmap komunikasi. Jadi saran saya nanti lulus jadi sales. Dan ustadz juga harus bisa komunikasi. Karena harus jualin akhirat. Ente mau masuk surga baca la ilaha illallah. Sekarang mau masuk surga jangan lupa tahu kan. Tubu ilallah kata Nabi, fa inni atubu ilallah inni atamarrah kata Nabi. Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Fa inni atubu ilallah fi kulli yaum mi'ata marrah. Saya sesungguhnya taubat kepada Allah setiap hari kata Nabi. 100 kali. Jadi Nabi itu istighfar 100 kali, taubat 100 kali dalam satu hari. Padahal kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, tidak dosa, tidak punya dosa. Beliau itu terjaga daripada segala keburukan. Tapi meskipun beliau terjaga dari segala keburukan, beliau masih bertaubat kepada Allah bahkan sehari 100 kali. Kalau kita mah ya istighfar dan taubatnya kita aja masih perlu ditaubatin tuh gitu. Kalau astagfirullahaladzim masih teriak-teriakan, ya nggak apa-apa lah, kayak orang. Beda teriak-teriakan tuh nggak masalah. Cuman dalam taubatnya kita tuh masih ingat masih dosa lagi. Kayak nadam, syarat nadam itu ada lagi kan. Nadam itu nyesel. Kalau kita nyesel tapi nggak tahu kesalahan kita, ya apa yang disesali? Yang kedua tadi tarkuzallah, ninggalin apa tadi jalan? Meninggalkan kesalahan. Filhal di dalam keadaan apapun.
Ketiga, terakhir syaratnya taubat apa? Azmu Allah ya'uda illa mislima amila minal ma'asi. Al-azmu Allah ya'uda, mana al-azmu? Azam itu bahasa Indonesia tekad an la ya'uda, agar tidak mengulang. Nyesal, tinggalin dosa. Tiga, tekad supaya nggak ngulang. Ketiga, syarat taubat itu kalau taubatnya sifatnya merusak hak Allah, hanya mengganggu hak-haknya Allah saja. Ninggalin sholat, nggak puasa, itu kan hak-haknya Allah yang dia rusak. Maka wajib taubat, dan cukup dengan 3 taubat tadi: zina, pacaran, gosok, bukan gosok, itu mengganggu hak Allah, maka harus banyak taubat. Kalau dosanya bersifat hukukul adami, ya wajib ditambahin 1 lagi, istirdo. Jadi syarat taubatnya kan tadi rukun taubat 3. Kalau yang bersifatnya hukukul adami, ditambahin 1 lagi, wajib istirdo, meminta maaf kepada orang yang dizolimi. Termasuk suudzon, itu hakul adami. Suudzon, gibah, itu termasuk dosa yang bersifat dengan manusia. Maka syarat taubatnya gimana? Wajib mendatangi orang yang disuudzonin, orang yang digibahin. Dengan cara apa? Minta maaf. Jadi ketika ada ustaz, mudabir atau teman yang pernah kita jadikan bahan gibahan, itu wajib didatangi. Minta maaf. Kalau tidak, dosanya ya akan terus menjadi dosa. Wal maqalatu salisa asyra, dan ada pun maqalah yang ke-13. Kila dikatakan hammul arifi as-sana'u, ini harus video enggak? Apa tulis? Hamul arifi, cita-citanya orang yang arif itu as-sana'u, puji-pujian. Jadi kesenangannya orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah, itu adalah senantiasa memuji. Kemarin kita sudah bahas ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat, ma'rifatul af'al, ma'rifatul zat. Tingkatan ma'rifat. Ada yang orang yang kenal nama doang. Ente kenal teman ente, namanya fulan. Itu namanya ma'rifatul asma. Ate kenal perempuan, namanya siapa? Oski. Itu namanya ma'rifatul asma. Tapi kata Ifdal, Ate kalau kenal namanya sombong. Ane kan sudah tahu bahwa Azmi itu murah senyum. Itu sudah bukan ma'rifatul asma lagi. Itu namanya ma'rifatul emosi teh. Masa
easy going, manis, itu ma'rifatul sifat. Kehidupan Jawa aman apa, Dino, Lerpi, itu lagi. Tingkatan makrifat, tingkatan mengenal Gusti Allah. Dan orang kalau sudah mengenal Allah secara dzatiyah, sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sadar segala sesuatu yang tindak tanduk yang terjadi di muka bumi ini adalah datang dari Gusti Allah. Itu adalah al-arif, orang yang mengetahui Allah, maka dia akan kesenangannya adalah asana memuji Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ai muradul arifin, maksudnya arif billah, orang yang mengenal Allah. Maksud daripada cita-citanya orang arif mengenal Allah, cita-citanya orang arif yang kenal Allah, asana adalah asana ala Allah Ta'ala, adalah memuji Gusti Allah Subhanahu wa taala bijamili sifatihi, dengan gambaran keindahan sifat-sifatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah kenal seseorang, tahu sifatnya, tahu karakternya, tahu perbuatannya, maka dia akan memuji kepada orang tersebut. Karakternya positif. Tadi kan disebutkan, oh dia orang senyum, easy going, konsisten. Itu akan disebutkan kebaikan-kebaikan, akan terus terpuji. Ya begitu juga. Kan tadi tingkatan makrifat kepada Allah ada empat: ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat, ma'rifatul af'al, terakhir ma'rifatul. Sampai mana nih kita wajib mengenal Allah? Sampai ma'rifatul af'al. Af'al itu bahwa kipas ini bergerak karena ada listrik. Listrik ini dibuat sama manusia. Manusia yang diciptakan Gusti Allah. Jadi hakikatnya yang bergerak ini bukan sekadar karena sains, tapi karena kehendaknya Gusti Allah. Af'al fi'lun, namanya fi'lun, perbuatan. Langit dari pagi, siang, sore, hari cerah, tiba-tiba menjelang malam, langit tanpa ada tombol switch on off-nya berubah jadi gelap. Af'alnya siapa? Gusti Allah. Itu kewajiban kita sebagai hamba Allah, wajib sampai ma'rifatul af'al. Nanti kalau punya anak, awal wajibin halal insan ma'rifatulillah istiqom. Hal yang wajib bagi anak kecil adalah mengenal Allah sampai ma'rifatul asma. Kewajibannya siapa? Orang tuh Allah. Kan suka dinyanyikan gitu, suka dikosidain kan gitu kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau akek beda dari gitu. Anak raja. Ya jangan deh. Itu sangat pujian. Jadi orang yang sudah tahu mengenal kepada Allah pasti buahnya kepada pujian. Karena luar biasa afalnya Allah itu di luar praduga, sangat hebat. Sehingga akan membuahkan sangat pujian. Wahamuz zahidi, dan ada pun cita-citanya orang yang zuhud adalah doa.
Al-muradul mu'ridi, adapun tegasnya keinginan orang yang berpaling anil zaidi, dari orang yang melebihi ukuran ala qadril hajati, atas kadar hajat kebutuhan minat dunia daripada dunia, biqalbihi, dengan hatinya. Ad-du'a'u, yaitu adalah doa, wa huwa at-tadarru'u ila Allah Ta'ala bisu'ali ma indahu minal khair. Dan itu adalah tadarru'. Apa tadarru' itu? Merendahkan diri, merendahkan hati ila Allah Ta'ala, kepada Gusti Allah, bisu'ali ma indahu minal khair, dengan meminta apa-apa yang ada di sisinya Gusti Allah minal khair, daripada kebaikan. Kembalikan lagi, orang zuhud cita-citanya adalah doa, kesenangannya doa. Di buku Atomic Habits ini dijelaskan sebenarnya tentang siapa kita. Ada yang namanya identity, ini yang kemarin pakai pas pelatihan itu tahu. Ada namanya habits, ada namanya result. Jelasin sedikit. Buku Atomic Habits sudah lalu berkelana belum? Belum pada ke perpus. Ada yang namanya identity, ada yang namanya habit, ada yang namanya result. Identity itu apa? Bahasa Indonesianya apa identity? Identitas itu apa? Identitas itu siapa kita? Identitas itu apa? Nilai yang kita yakini. Identitas siapa kita? Nilai yang kita yakini. Kalau tadi arif, orang yang mengetahui Allah, itu identitas, nilai yang dia yakini bahwa Allah zat yang maha besar, Allah zat yang maha kuasa, Allah khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Itu kan dia nilai yang dia yakini adalah Allah maha besar, Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi dia sadar identitasnya adalah seorang arif. Habit adalah perilaku. Habit itu adalah perilaku, kebiasaan. Maka kebiasaannya orang arif tadi adalah apa? As-sana'u, memuji, Allahu Akbar, berzikir. Kenapa? Karena dia identitasnya adalah sebagai seorang arif. Nah gini, kamu suka nggak melihat orang lagi semangat, tiba-tiba nggak semangat? Pernah nggak melihat orang gitu? Pernah ya? Lagi semangat, tiba-tiba nggak konsisten. Kenapa tuh kira-kira? Atau kamu pernah nggak melihat orang semangat olahraga sekarang, minggu depan malas olahraga? Pernah nggak lihat gitu? Kenapa tuh kira-kira? Semangat ke gym, nanti liburan tuh. Atau nanti sore semangat latihan pusat, seminggu 2 minggu latihan pusat, minggu depannya males. Kenapa? Kenapa? Ente nge-gym tuh biar apa? Ente tuh latihan fisik biar apa? Biar apa?
Rizal itu hasil tujuan. Kenapa belajar tuh kadang kita nggak konsisten? Karena apa? Karena banyak orang melakukan ini habit untuk mendapatkan rizal. Orang banyak melakukan perilaku untuk apa? Untuk bisa mendapatkan rizal. Contohnya, nggak salah, tapi contohnya, kamu sholat duha berapa? Kenapa sholat duha? Biar rezekilan. Sholat hajat biar apa? Biar hajatnya terpenuhi. Salah nggak? Enggak, ya bagus. Tapi sekarang bayangkan ketika rezekinya nggak lancar, kira-kira kapok nggak sholat duha ini? Kamu sudah latihan push up, paku. Dadanya, otot chestnya nggak gede-gede. Kapok nggak kira-kira misalnya? Kapok. Kenapa? Karena mindsetnya salah, cara berpikirnya salah. Dia melakukan sesuatu karena pengen sesuatu. Dia melakukan habit, perilaku, kebiasaan untuk mendapatkan result, hasil dan tujuan. Saya belajar supaya nanti ranking 1. Padahal dalam kelas ada 30 orang. Ketika nggak ranking 1, jadi masalah kan? Jadi masalah. Kapok gak gara-gara belajar? Jadi malas-malasan. Meskipun ini harus dipahami, kita ini udah buka atau jelaskan. Jadi nggak bisa kita menyandarkan habit kita untuk menuju result ini. Ulama tadi dicontohkan az-zuhud, az-zahid, orang yang zuhud, identitasnya sebagai zuhud, habitnya adalah doa. Kita kebalikannya, habit kita doa untuk dikabulkan hajat. Ulama tuh status doanya bukan supaya dikabulkan aja. Ya kita kan ya Allah berikanlah saya rezeki nanti mau liburan, nanti akan mau jalan-jalan, mau beli baju baru, nanti HP, nanti waduh doa nih gitu. Memang benar tanda Allah Maha Kuasa. Tanda kita. Jadi doa kayak begitu tanda siapa Tuhannya, siapa hambanya. Siapa yang identitasnya jadi siapa yang Tuhannya itu? Allah atau diri kita? Jadi siapa hambanya? Diri kita atau Allah? Seolah-olah kayak Allah yang hambanya. Kayak kembali ke identitasnya kan? Padahal kita yang hamba. Idealnya gimana? Doanya ulama az-zahid itu menegaskan diri mereka, nilai yang mereka yakini, siapa kita. Coba lihat Imam Haddad. Jadi salah satu ulama yang memang karismatik dan menjadi inspirasi bagi aneh pribadi itu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang kita baca setiap subuh rotibnya itu. Salah satu ulama yang memang dicintai, yang bangga dengan karya-karyanya, aneh terketuk hatinya. Setiap qasidah-qasidah gubahan Imam Haddad dinyanyikan, dikosidahkan, itu sedih kan? Gampang nangis kalau Imam Haddad karya-karya yang dibaca. Salah satu karya yang menarik menurut Anda itu yang qad kafani ilmu Rabbi, cukuplah Allah yang mengetahui keadaanku, cukuplah bagiku Allah mengetahui segala keadaan. Min su'ali wa ikhtiyari, dari semua doa-doaku dan segala ikhtiar-ikhtiar. Jadi doa itu Allah memang budak. Kan enggak. Sekarang kita doa banyak-banyak emang Allah budak. Budak gak Allah? Tuli gak Gusti Allah? Kita doa apa iya Allah gak maha mengetahui? Bodoh. Allah maha mengetahui apa bodoh? Allah maha mengetahui. Jadi sebenarnya doa fungsinya apa? Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Tapi kita doa buat apa? Bagi Imam Haddad bukan untuk supaya dikabulkan aja, tapi untuk mempertegas identitas kita. Ana abadun sarafa kharin nafri wa tira
neraka Ramadan. Ana abdun, mempertegas saya itu maha lemah, Allah maha kuasa. Itu tugasnya berdoa, bukan supaya hajat, bukan untuk rizal. Orang zuhud mah untuk apa? Nih, habitnya untuk saling menguatkan identitas. Perilakunya, doanya untuk mempertegas identitasnya sebagai seorang hamba. Anggap maksudnya? Baca buku Atomik jangan ngandelin saya aja, nggak bakal berubah ente. Ingat, eksekutor terbaik itu diri sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan nasib kita kepada keberuntungan. Nanti kuliah belum tentu dosennya kayak aneh. Bisa jadi dosennya lebih baik, bisa jadi enggak. Cuma kan kita nggak bisa mengandalkan keberuntungan itu ya. Kenapa dia bilang keberuntungan? Kalau kita tidak membuat habit kita sendiri, bangun dari pagi, hal-hal yang harus kita jauhi, hal-hal yang harus kita lakukan. Artinya kalau kita nggak memperbaiki itu, kita mengandalkan keberuntungan aja. Mudah-mudahan dosennya lebih hebat dari aku. Mudah-mudahan dosennya lebih sayang dari aku. Mudah-mudahan itu keberuntungan. Coba kalau kita tetapkan standar habit kita, tetapkan standar identiti kita. Mau dosennya kayak gimana, mau murokibnya kayak gimana, kita tetap value kita. Kita adalah mutiara dengan keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita. Itu identitas. Jadi orang yang nge-gym pengen tubuhnya bagus, 3 minggu tubuhnya gak bagus-bagus, dia berhenti nge-gym. Bakal berhenti nge-gym, tubuhnya gak bagus-bagus. Dia nge-gym biar tubuhnya bagus. Berapa banyak motivasi supaya tubuh bagus dikalahkan dengan keadaan. Karena tubuhannya bagus, tiba-tiba hujan, waktunya nge-gym gak kira-kira? Males, kalah males. Asli kalah males. Tapi kalau dia sudah punya identitas, saya adalah seorang atlet, saya adalah orang yang sehat, saya adalah orang yang menjaga kesehatan. Mau hujan badai sekalipun, habitnya akan apa? Dia jaga kesehatan dengan olahraga, dia jaga apa lagi? Pola makannya, dia jaga pola tidurnya. Beda identitas sama Rizal. Kan kita lebih tertarik kepada apa? Mata kita melihat, telinga kita mendengar terhadap apa? Rizal. Padahal nggak result yang otomatis baik belum tentu akan selalu baik. Contoh kamu pikir membersihin kamar itu result kan? Kamar bersih itu result. Kamar satu piket tiba-tiba bersih itu pagi tes gara-gara piket banget. Itu result kan? Result yang datang dengan mendadak, dengan instan itu nggak melulu baik. Kenapa Nabi bilang gak baik? Kamu tahu istilah istidraj? Nah, butuh kolidan, diiksari. Nah, butuh kolidan, diiksari. Jadi semua rezeki Rizal itu kan rezeki ya. Rezeki yang datang tiba-tiba itu gak baik. Begitu juga Rizal yang datang secara tiba-tiba itu juga gak baik. Sekarang tiba-tiba kamar bersih, gara-gara dipiket. Coba lihat nanti 1 jam setelah, 2 jam setelah, kotor lagi, nasi berantakan, remeh-temeh di mana, kolong kamar, cucian kotor, sepatu di kepala. Kenapa itu? Karena nggak punya identitas. Dampaknya apa? Nggak jadi habit. Piket kamar nggak jadi habit. Buang sampah pada tempatnya nggak jadi habit, itu habit kan? Habit yang kita bangun kenapa? Piket hari Minggu. Itu pun kalau kiam. Kebersihannya gimana datang nggak misalnya datang, cuman sesaat, risetnya sesaat. Ujung-ujungnya kapok piket, males piket.
baca supaya kamu tuh jadi eksekutor hebat buat diri sendiri. Masa depan tuh nggak bisa diandalkan dari sekedar keberuntungan doa. Aneh maksud keberuntungan bukan berarti aneh meremehkan takdir, takdir tetap memainkan peran penting. Tapi kita nggak ada yang tahu tentang keadaan takdir kita di masa depan. Kita usia sampai berapa, sukses apa enggak, itu kan sudah termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Tapi setidaknya kita berjuang untuk apa? Untuk memperjelas keadaan takdir kita di masa depan daripada kita selalu berserah diri. Jeleknya orang-orang Sunni adalah bersandarkan pada takdir sehingga dia menjumutkan dirinya, membekukan dirinya, gak mau tumbuh lebih baik. Coba lihat Syiah, Iran itu Syiah, Ali Khomeini itu Syiah, tapi dia punya nuklir dan sampai hari ini dia menyerang Amerika. Karena dia gak membatasi dirinya, dia coba dia melakukan eksperimen, dia terbuka, adaptif terhadap pengetahuan. Coba orang Sunni mah selalu terjebak dulu gitu. Gak usah capek-capek belajar, gak ada takdir. Nanti juga takdir ya. Orang Syiah, kalian bukan berarti hanya mencintai orang Syiah atau enggak. Ini kita yang harus kita pelajari nilai lebih. Dia itu adaptif terhadap perubahan, adaptif terhadap perkembangan zaman. Maka punya nuklir tentang orang Syiah dia. Dan bahkan pemimpinnya meninggal, ditembak sama Amerika, Donald Trump, Israel. Donald Trump aja di berita kaget sebenarnya. Harusnya kalau kepalanya mati, badannya udah gak gerak lagi. Apa dilihat dari Iran kepalanya dibunuh, pas malah serangannya membabi buta. Roket, rudal, nuklir itu malah kemana-mana. Israel dikejar. Semua negara-negara yang bersekutu dengan Amerika ditembak sama Iran. Kaget Donald Trump kaget. Mau di mana-mana teori kalau kepala mati, badan juga mati. Ini mah kepala yang dibunuh, malah makin serem. Kehebatan Islam. Kita harus banyak belajar dari orang Syiah, Sunni. Kenapa? Karena orang Sunni selalu bersandarkan kepada tawakal yang tidak pada tempatnya, keriduan yang tidak pada tempatnya. Padahal itu ilmu tasawuf untuk menunjang kesemangatan kompetitif kita di dunia global. Jadi jangan malas-malesan. Nah ini kunci-kuncinya nih. Identitas kita diperjelas, akan melahirkan habit. Apalagi nanti kamu di usia-usia kamu, usia lulus, itu akan mengalami fase krisis identitas. Bisa krisis identitas? Bisa. Nanti usia berapa? 17 sampai 30 tahun. Nggak sebentar nih, iya lama. Itu krisis identitas. Makanya kamu akan menjajaki percobaan habit. Percobaan nanti cobain ngerokok. Merokok boleh. Nanti cobain main game. Nanti cobain main futsal. Nanti cobain begadang. Nanti cobain itu habit. Nanti kalau ada salah satu habit yang kamu anggap enak, itu akan menjadi saran terhadap identitas siapa kita, nilai apa yang kita yakini. Awalnya sih saya coba-coba. Oh ternyata rokok itu enak. Rokok dia habis makan. Sehingga tersarankan identitasnya saya adalah perokok. Terbangun dalam mindsetnya nggak enak kalau nggak ngerokok setelah makan. Dari mana itu? Habit. Awalnya sih coba-coba. Kenapa? Karena krisis identitas. Main futsal, karena krisis identitas. Akan disarankan, habit-habit ini akan menyarankan nanti kamu adalah seorang perokok, kamu adalah orang yang nggak bisa bangun pagi, kamu adalah orang yang nggak bisa matematika, kamu adalah orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Itu dari habit tuh. Nanti bangun mindset-mindset yang menjumutkan kamu. Karena emang nggak ahli di matematika. Itu udah kebangun mindset, udah salah tuh. Karena bangun mindsetnya sebagai identitasnya yang benar.
Saya adalah seorang pelajar, saya adalah seorang santri. Habitnya apa? Semua ilmu dipelajari, adaptif, gak ada dikotomi ilmu di bahasa Arab, bahasa akhirat, bahasa Inggris, bahasa dunia, kafir. Mindset. Ya, jadi serbu aja itu perpustakaan, ada buku di Atomic Habit, ada buku Search for Meaning, nanti buku-buku bagus juga bakal diperkaya tuh di sana. Atau kalau males ngantrinya, laptop aja tinggal e-book kan, ada e-book tuh buku elektronik, kamu tinggal download. Jadi buku fisik ada, buku elektronik ada. Jadi kitab tuh saya punya dua, kitab di HP, kitab di laptop, sama kitab fisik. Tapi gimana ya? Karena tauqiyah. Kalau ente nanya gimana nih nikmatnya jima? Anda nggak bisa jawab. Gimana enaknya jima? Gak bisa jawab, kan susah. Sama kayak gini juga baca enaknya gimana gitu. Anda bisa jadi jawab enaknya membaca tuh ketika mencium aroma kertas. Emang enak, Anda mau buka begini, itu satisfying banget. Mencium bau kertasnya itu satisfying banget. Dan nggak bisa Anda menjelaskan itu ke ente. Dan ente nggak bisa merasakan nikmatnya kecuali ente coba sendiri. Jadi ente kalau baca di HP sama baca di buku, enakan di buku. Karena ada aroma kertas yang langsung terasa di hidungannya sama di tangannya. Dasar memang masalah tauqiyah rasa ya. Nah itu termasuk orang yang zuhud. Zuhud itu identitas, habitnya apa? Doa. Berarti nanti kita nggak dapat result apapun, apa result itu nomor sekian. Berarti nggak boleh kamu punya tujuan di boleh. Cukup tujuan itu sebagai arah, bukan sebagai tujuan utama. Tujuan utama adalah identitas. Kalau kita benar dalam identitas dan habit kita, bisa jadi result akan menyusul. Meskipun bisa jadi result tidak menyusul. Ini dua kemungkinan. Bisa jadi kita ambil, bisa jadi enggak kan result. Tapi setidaknya untuk menuju result itu kita melakukan syarat paling utama apa? Habitnya terbangun. Nangkep gak ini maksudnya? Memang bangun pagi nggak menjamin kesuksesan. Banyak orang yang bangun pagi tapi tetap jadi karyawan, ya kan? Tapi untuk bisa menjadi seorang miliarder, syarat utamanya bangun pagi. Nangkep maksudnya? Memang nggak semua orang yang bangun pagi itu bisa jadi miliarder. Tapi para miliarder mesti bangun pagi. Nangkep aja. Meskipun kita biar gak nyesel, mana bangun pagi tapi kok nggak sukses nih. Tapi orang sukses mayoritas bangun pagi. Jadi bisa jadi habit-habit ini sampai ke result, bisa jadi habit ini tidak sampai ke result. Tapi ala kulli hal kita melakukan standar utama. Orang kalau mau main bola, kalau mau juara Liga Champion, kan cuma satu klub doang. Memang latihan keras gak menjamin juara Liga Champion, tapi seenggaknya para juara Liga Champion itu syarat utamanya adalah kerja keras. Nah, apa maksudnya? Yang penting kerja keras dulu, hasil akhir masih jauh. Sekarang kalau kita yang sudah malas-malasan dengan kerja keras, makin jauh dari result. Makanya tetap harus perbaiki. Sekarang udah kerja keras, kok masih belum dapat result? Barangkali tahun depannya lagi. Begitu. Nih, kayak contohnya. Ini identitas Juventus nih, Vino Alafini. Vino Alafini, itu kalimat yang paling menarik dan membuat jatuh cinta kan. Vino Alafini itu bahasa Italia yang artinya berjuang sampai akhir. Kalah lawan Galatasaray Liga Champions, kalah.
itu kan result, hasil akhir. Tapi habit dia di lapangan itu menggambarkan identitas. Dari 11 pemain bajunya hijau semua, kotor semua. Main 10 orang karena kartu merah dari babak pertama, tapi bisa menang Juventus 3-0. Meskipun nggak berhasil remontada comeback, tapi setidaknya gimana 10 orang habisin 11 orang. Gara-gara apa? Berjuang sampai akhir. Meskipun banyak yang menilai nggak bakalan bisa lolos, tapi nggak seenggaknya berjuang sampai akhir. Itu final ini. Hasil akhirnya nggak dapat, tapi seenggaknya kita punya identitas utama kita sebagai Juventus, sebagai final ini orang yang berjuang sampai akhir, sampai peluit akhir prit. Di kita kan kebalikannya, udah kalah 5-0 yang malas, karena di sana pasti nggak lolos. Nah itu tentang identitas. Lianna hammal arifi rabbuhu wa hamuz zahidin nafsuhu wa farik baina man himmatuhul qur wa man himmatuhu rabbusuhu. Kenapa? Lianna hammal arifi, karena sesungguhnya cita-cita orang yang mengenal Allah adalah rabbuhu, Tuhannya. La tawab wala jannah, bukan pahala, bukan surga. Wa hamuz zahidi, wa hammaz zahidi, dan ada cita-citanya orang zuhud itu adalah nafsu, dirinya. Al manfaatu nafsihi minat tawabi wal jannah, manfaat dirinya minat tawabi wal jannah. Fafarik, maka pisahkanlah olehmu baina man himmatul ghul, di antara orang-orang yang cita-citanya adalah memperoleh bidadari, wa man himmatuhu rabbus sutur, dan barang siapa, dan orang yang cita-citanya adalah menyingkap segala satir hijab mengenal Allah. Wal maqalatu bi asyara Allah wa a'lam bissawab. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.